Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi kita belajar. Masih tema 5, pengalamanku, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata dan pembelajaran kedua. Langsung saja kita ke muatan PPKN, yaitu pengamalan sila keempat Pancasila sebelum ke tempat wisata bagian 1 ya. Nah, sila keempat Pancasila dapat kita amalkan dalam pengambilan keputusan bersama keluarga. Misalnya keputusan untuk pergi ke tempat wisata. Sebelum berwisata, kita dapat mendiskusikan hal-hal berikut. Misalnya, yang pertama tempat yang ingin dikunjungi. Misalkan kita berdiskusi ingin kemana. Apakah akan pergi ke pantai atau ke tempat bermain, dan lain sebagainya. Nah, itu didiskusikan bersama keluarga. Nah, saat berdiskusi kita harus apa? Mendengarkan pendapat orang lain dan tidak memotong pembicaraannya. Jadi saling menghargai ya tentang memberi pendapat. Kemudian yang kedua, makanan yang akan dibawa saat berwisata. Nah, itu juga didiskusikan ya. Misalkan apa mau bawa makanannya seperti makanan ringan atau makanan yang berat atau bekal ya. Kemudian alat transportasi yang akan digunakan ke tempat wisata atau misalkan naik angkutan umum seperti bis atau naik mobil pribadi ya. Kemudian yang terakhir, perlengkapan yang perlu dibawa saat berwisata. Nah, kamu dapat menyampaikan pendapatmu kepada ayah dan ibu. Kita harus menyampaikan pendapat dengan sikap yang santun. Jika ada beberapa pendapat, kita harus menerimanya. Jadi, jangan memaksakan kehendak atau pendapat sendiri untuk harus dilaksanakan ya. Kemudian, sila keempat Pancasila mengajarkan kita untuk mendengarkan pendapat orang lain dan menerima perbedaan. Selanjutnya yaitu kita ke berlatih ya. Coba perhatikan kedua gambar berikut. Yang gambar A itu aku ingin ke pantai, aku tidak mau ke tempat lain. Adiknya sambil menangis ya. Nah, kemudian sang ayah bicara, sekarang musim hujan, lebih baik kita tidak ke pantai, Nak, gitu. Kemudian yang B itu menyampaikan pendapatnya, bagaimana kalau kita ke pantai? Kemudian ayahnya menjawab, sekarang musim hujan, nanti kamu kehujanan di pantai. Nah, berdasarkan kedua gambar ini, nah jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Gambar mana yang menunjukkan sikap pengawalan sila keempat Pancasila? Silakan ini nanti ditulis di buku latihan. Kemudian nomor 2, apa alasanmu memilih gambar tersebut? Kemudian, apa akibatnya jika kita bersikap tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila saat berdiskusi? Nah, silakan ini nanti pertanyaannya disalin di buku latihan ya. Kemudian selanjutnya kita akan ke muatan bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan makna kata dalam puisi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar bagaimana cara menentukan makna kata. Kamu dapat mencari makna kata yang belum diketahui menggunakan kamus. Selain itu, kamu juga dapat mengetahui makna kata dengan bertanya kepada orang tua atau gurumu. Nah, dengan mengetahui makna kata, kamu akan lebih mengerti isi puisi yang kamu baca. Kemarin kita sudah belajar tentang makna kata dalam puisi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita ke berlatih ya. Bacalah puisi berikut dengan seksama. Kita baca sama-sama ya. Laut Saat Malam, karya Syufrida. Matahari mulai terbenam, deru ombak bersahutan, membuka kesunyian malam di tengah lautan. Tampak dari kejauhan, layar kapal dikembangkan. Tanda nelayan melakukan kewajiban, mencari ikan demi memenuhi kebutuhan. Nah, berdasarkan puisi ini, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, pertanyaannya ini ada 3 ya. Kemudian yang nomor 3 juga masih ada ABC. Nah, silakan kalian jawab dan tulis di buku latihan.
Dan sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.